萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di atas lautan pohon yang besar, puluhan binatang ajaib terbang tersebar dalam formasi melingkar, mengelilingi hutan besar, perlahan mencari ke tengah hutan. Sepertinya ketiga laki tua itu sangat marah. Kekuatan ketiga tetua sekte Mesiklot itu tidak buruk. Oleh karena itu, mereka dapat merasakan sedikit gerakan yang dipancarkan dari jejak energi di dalam tubuhmu lebih jelas daripada orang biasa, Yaulau berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, wilayah ini tidak memiliki binatang ajaib dengan peringkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, binatang ajaib lainnya tidak berani keluar untuk mengganggu mereka. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Xiaoyan sedikit bertanya dalam hatinya. Kita akan menggeser posisi kita dalam area yang lebih kecil. Wilayah yang mereka butuhkan untuk mencari terlalu besar. Selain itu, mereka hanya memiliki 50 atau lebih binatang ajaib terbang. Jarak antara mereka pun cukup besar. Selama kita dapat menghindari posisi di mana ketiga orang tua itu berada, akan sulit bagi murid-murid sekte Mesiklot lainnya untuk menemukanmu, ujar Yaulau merenung dengan keras. Namun, jejak energi di dalam tubuhmu itu bertindak sebagai penunjuk jalan bagi mereka. Selama kita belum menghapus benda ini, mereka akan dapat menemukan posisimu. Bisakah kita menghapusnya? Ujar Xiaoyan. Iya, itu mungkin. Tetapi ketika menghilangkan jejak energi ini, riak yang kuat akan langsung meledak. Ketika saat itu tiba, kamu akan benar-benar terbuka. Karena itu, jika kamu ingin menghilangkan jejak energi, setidaknya kamu harus mengguncang orang yang mengejarmu. Karena ini masalahnya, kita akan menghabisi mereka terlebih dahulu. Begitu malam tiba, mereka akan kesulitan untuk melakukan pencarian karena terbatasnya jangkauan penglihatan. Aku juga membutuhkan guru untuk sepenuhnya menghilangkan jejak energi yang telah ditempatkan Yunsan di dalam tubuhku. Kalau tidak, pengejaran ini tidak akan pernah berakhir. Iya, itu juga. Ketika Xiaoyan telah meninggalkan tempat ini, penatua sekte Mesiklot bertukar pandang dengan dua di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jejak energi Yunsan semakin lama menjadi semakin jauh. Tampaknya Xiaoyan telah mengetahui rencana kita dan mulai melarikan diri. Tidak akan mudah jika dia ingin pergi. Penatua tertua tertawa dingin. Dia menutup matanya sedikit sebelum tiba-tiba membukanya beberapa saat kemudian. Tatapannya menyapu langsung ke arah selatan hutan. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi datang dari arah itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan melarikan diri sebelum berteriak. Yunilang, dengarkan, pertahankan formasi, ubah posisi dan menuju ke selatan untuk mencarinya. Perhatikan hal yang berjalan dengan kecepatan tinggi di dalam hutan. Ya, respon yang teratur bergema di langit. Segera gelombang teriakan elang terdengar. Puluhan binatang ajaib terbang besar tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dengan cepat terbang melewati lautan pepohonan. Sialan, orang licik itu telah mengubah arahnya. Tidak lama setelah Xiaoyan mengubah posisinya, tiga tetua sekte Mesiklot dapat merasakannya lebih awal dari orang lain. Pria tua dengan kepala penuh rambut putih dan usianya yang jelas-jelas paling besar di antara ketiganya, dengan dingin melirik ke arah wilayah utara. Ikuti dia dengan cermat. Aku tidak percaya bahwa tubuhnya yang terluka dapat bertahan lama. Jika dia ingin lari, kami akan membuatnya lelah sampai mati. Saat suaranya jatuh, unit terbang yang jauh segera mengubah posisi mereka dengan koordinasi yang baik sebelum sekali lagi terbang ke arah Xiaoyan. Namun pengejaran kali ini juga tidak berlangsung lama sebelum Xiaoyan sekali lagi dengan cepat mengubah posisinya.
Seolah-olah pertunjukan oleh unit terbang telah dimulai di atas lautan pepohonan yang luas. Orang bisa melihat puluhan binatang ajaib terbang berulang kali mengubah arah di mana mereka terbang. Lelucon seperti bermain-main ini berlanjut dari sore hingga matahari terbenam. Baru saat itulah kedua belah pihak mulai melambat karena kelelahan. Xiaoyan terengah-engah dan keringat mengalir di sepanjang wajahnya. Dia terus berlari dengan kecepatan tinggi selama satu sore penuh adalah sesuatu yang bahkan dia sebagai Dadoshi akan kesulitan mempertahankannya jika dia tidak didukung oleh pil obat. Beruntung bagaimanapun bahwa binatang ajaib yang terbang dari sekte Mistikaut juga kelelahan setelah dia memimpin mereka dalam pengejaran sepanjang sore. Langit akhirnya menjadi gelap. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang telah turun setengah melewati cakrawala. Dia dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke arah unit terbang di langit yang jauh. Bahkan jika mereka kelelahan, sepertinya mereka tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Apa mereka sudah menyerah? Lupakan saja, aku tidak peduli apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah itu dia menutup matanya dan merasakan kekuatan obat hangat yang bergulir secara bertahap di dalam mulutnya. Otot-ototnya pun semula yang agak mati rasa tampaknya menjadi jauh lebih nyaman. Ketika matahari benar-benar jatuh di belakang gunung, bagian dari pegunungan binatang ajaib ini segera masuk ke dalam kegelapan total. Saat kegelapan menyelimuti tanah, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia berdiri mengangkat kepalanya dan melirik unit terbang yang benar-benar berhenti di udara tanpa gerakan apapun. Dia melompat turun dari pohon tinggi, bergegas menuju tempat di pengepungan yang tampak paling lemah. Ada keributan di dalam unit terbang di langit saat Xiaoyan bergerak. Jelas mereka merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi bergerak lebih jauh. Salah satu orang di magical beast terbang yang paling dekat dengan tiga tetua buru-buru berkata, "Pertahankan formasi pengepungan, semuanya jangan bergerak." Penatua berambut putih itu melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata, "Kali ini aku ingin melihat bagaimana dia akan melarikan diri." Ya, saat Xiaoyan melintas ke depan, sesaat kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap langit. Di tempat itu sekelompok besar bayangan hitam gelap masih menggantung dan sebenarnya tidak bergerak sedikit pun. Apa yang orang-orang itu rencanakan? Xiaoyan mengurutkan kening dengan penuh perhatian dan lembut menghela nafas. Dia baru saja berpikir untuk mengabaikan mereka ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Langkah kakinya berhenti saat tatapan menatap tajam ke langit malam yang hitam pekat, di mana cahaya yang mengalir dengan cepat melintas seperti bintang jauh. Ki ini milik Dou Huang. Sialan, orang ini sebenarnya sedang menunggu bala bantuan. Xiaoyan tampaknya telah memahami sesuatu pada saat itu juga. Dia segera mengutuk dengan marah saat tubuhnya melintas sebelum masuk ke dalam bayang-bayang gelap. Cahaya yang mengalir langsung menembus kaki langit dan akhirnya tiba-tiba berhenti di depan tiga tetua sekte Mistikaut. Setelah cahaya terang berangsur-angsur memudar, menampakkan sosok anggun dan mulia seorang wanita yang cantik. Pemimpin sekte. Ketika dia muncul, semua orang di sekitar binatang ajaib terbang termasuk tiga sesepuh semua buru-buru membungkuk. Pemimpin sekte, ketika seseorang mendengar bentuk sapaan ini, wajar bagi seseorang untuk memahami bahwa orang yang baru saja tiba adalah pemimpin sekte Mistikaut saat ini, Yun Yun. Ya, Yun Yun menjawab dengan lemah, matanya yang indah menyapu hutan lebat dalam kegelapan di bawah. Ekspresi rumit melintas di wajahnya yang cantik. Wajah pemuda yang dingin, lembut, dan tampan itu sekali lagi muncul di benaknya. Itu sebenarnya dia. Xiaoyan dengan lembut mengepakkan tinjunya dan berkata dengan senyum dingin. Pemimpin sekte, Xiaoyan telah membunuh murid-murid. Pelanggaran ini tidak dapat diampuni. Tidak peduli berapa banyak dia menekan trans energi di tubuhnya, dia akan mengalami kesulitan melarikan diri darimu yang memiliki afinitas yang sama dengan pemimpin sekte lama. Pemimpin sekte, tolong ambil tindakan dan cari jejak energi yang keluar dari tubuhnya sepenuhnya. Penatua sekte Mistikaut yang berambut putih salju mengambil satu langkah ke depan dan berbicara dengan suara yang dalam. Tubuh cantik Yun Yun dengan lembut bergetar sedikit. Dia terdiam sesaat sebelum segera menutup matanya yang cantik. Sementara Yun Yun terdiam, seluruh area menjadi sunyi. Semua tatapan terfokus padanya. Kali ini apakah Xiaoyan akan terungkap sepenuhnya ditentukan oleh Yun Yun. Di dalam hutan lebat, Xiaoyan menatap tajam ke arah Yun Yun di langit. Kemungkinan akan mengungkapkan posisinya, hanya saja dia tidak tahu
Apakah wanita yang pernah terlibat dengannya ini akan... Di langit, Yun Yun yang matanya tertutup secara bertahap membukanya. Dia perlahan mengangkat jarinya yang halus dan sedikit gemetar, menunjuk ke arah Xiaoyan yang berada. Saat jarinya menunjuk ke tempat itu, cahaya putih samar-samar tiba muncul dari dalam kegelapan. Meskipun cahaya putih itu tidak terlalu kuat, itu seperti lampu terang yang memimpin jalan dari kegelapan total ini. Saat dia menundukkan kepalanya untuk menyaksikan cahaya putih samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya, hati Xiaoyan menjadi seperti es. Dia tertawa pelan dan mengangkat kepalanya. Tatapannya yang dingin menyaksikan orang dengan keanggunan tak tertandingi di langit sebelum balikan tubuhnya dan berlari. Kejar! Melihat cahaya putih samar yang muncul dari kegelapan, kegembiraan muncul di wajah ketiga tetua. Mereka berteriak keras dan angin liar melonjak di langit. Puluhan bayangan besar mengejar cahaya putih redup di dalam hutan. Tubuh Yun Yun terdiam di udara. Dia menatap unit terbang yang mengejar dengan cepat cahaya putih di dalam hutan itu. Tangannya perlahan mengencang, jari-jarinya menusuk ke dalam telapak tangannya sendiri. Beberapa darah merah mengalir di sepanjang jarinya dan menetes ke bawah. Maafkan aku, dia mengejek dirinya sendiri di langit malam itu. Dia jelas tahu bahwa dengan menunjuk sebelumnya, dia benar-benar membunuh perasaan yang dimiliki Xiaoyan terhadapnya. Namun bahkan jika dia sangat tidak mau melakukan ini, posisinya sebagai pemimpin sekte mengingatkannya akan tugasnya setiap saat. Terlepas dari waktu, manfaat sekte adalah hal yang paling penting. Dia yang tumbuh di sekte berkabut sejak usia muda telah menanamkan pikiran ini ke dalam dirinya selama bertahun-tahun. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin berubah. Xiaoyan tidak menggunakan sayap awan ungu di masa lalu karena dia takut tubuhnya akan ditemukan. Namun posisinya saat ini benar-benar terbuka, tidak ada gunanya untuk terus bersembunyi. Meskipun dia telah meningkatkan kecepatan hingga batasnya, 3 kekuatan tekanan kuat di belakangnya tidak melemah sedikit pun. Sayap awan ungu mungkin bisa memberi Xiaoyan kemampuan untuk terbang, tetapi kecepatannya pada akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan sepasang sayap Douqi sejati. Xiaoyan anak kecil, malam ini adalah waktumu untuk mati. Kamu pikir kamu akan dapat melarikan diri setelah membunuh murid-murid sekte kami? Teriakan gelap dan dingin mengandung niat membunuh menerobos udara tidak jauh di belakangnya dan bergema di seluruh hutan pegunungan. Cobalah yang terbaik untuk bertahan. Jejak energi di tubuhmu telah dipancing oleh Yun Yun. Beri aku sedikit waktu dan aku bisa menekannya. Suara Yao terdengar dari dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya bisa mengangguk kepalanya sedikit. Setelah menerima energi dalam jumlah besar sebagai bahan bakar, Xiaoyan menggunakan sayap awan ungu untuk melesat lebih cepat. Sesaat setelah itu ada angin samar dan suara petir yang tampak agak menakutkan. Setelah perubahan aneh ini muncul di sayap awan ungu, kecepatannya juga tiba-tiba melonjak pesat. Itu sebenarnya mampu meningkatkan kesenjangan antara Xiaoyan dan 3 tetua sekte misi Cloud yang berada sedikit di belakangnya dalam waktu singkat. Apa? Kecepatan orang ini meningkat begitu cepat? Ujar 3 tetua yang terkejut. Yun Ke, Yun Zong, jangan menahan apapun. Jika kita membiarkan dia lepas dari tangan kita sekali lagi, apa hak kita untuk menjadi sesepuh? Orang tua itu yang paling tua di antara mereka memiliki ekspresi sedingin es saat dia berteriak dengan keras dengan suara yang dalam. Ketiga sosok itu secara aneh menghilang dari tempat mereka berada seolah-olah mereka telah berteleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sebenarnya sudah puluhan meter jauhnya. Ini buruk. Suara angin yang menusuk telinga dari belakangnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Sudut matanya buru-buru melayang ke belakang untuk melihat. Dia terkejut menyadari bahwa 3 sosok seperti hantu itu semakin mendekat. Segera tubuhnya langsung mendarat di dalam hutan, cabang-cabang lebat menghantam wajahnya. Namun ketika kakinya menyentuh tanah, matanya tiba-tiba menyusut. Dari persepsinya, dia menyadari bahwa ada lusinan kis yang tidak jelas di dalam area hutan tempat dia mendarat. Apakah aku telah jatuh pada perangkap mereka? Sebuah pikiran mengejutkan melintas di hatinya. Tiba-tiba sebuah bayangan menerkam dari samping sebelum tubuh itu dengan cepat berada di dekat Xiaoyan. Satu tangan menutupi mulut Xiaoyan. Xiaoyan Didi, ini aku, jangan panik, suara lembut terdengar. Ketika dia mendengar suara yang familiar ini, Douqi di tubuh Xiaoyan yang akan meledak tiba-tiba menyusut. Dia menundukkan kepalanya dan meminjam cahaya putih lemah yang dipancarkan dari dalam tubuhnya untuk melihat wajah cantik mempesona yang mengandung beberapa kekhawatiran. Ya Feiji, wajah yang familiar menyebabkan Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega.
Dia berkata dengan suara terkejut tapi lembut. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan pergilah. Diamlah, jangan khawatir. Ketiga tetua dari sekte Misiklot itu untuk sementara ditahan oleh Haitua. Ini adalah peta pegunungan Magical Beast. Kamu dapat menggunakannya untuk membantumu meninggalkan Kekaisaran Jama. Cepatlah dan pergi. Berjalanlah ke arah selatan tempat ini. Selama kamu keluar dari hutan dan menyelinap ke kota, sekte Misiklot tidak akan memiliki waktu untuk mencoba menangkapmu. Yafei dengan cepat mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanannya, menekannya ke tangan Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara tergesa-gesa. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tertutup oleh perpohonan lebat. Memang ada banyak riak energi sengit yang dipancarkan dari langit malam di sana. Kalian semua, Xiaoyan memegang peta dengan erat dan menatap wajah cantik yang ditutupi dengan kecemasan. Dia tiba-tiba merasa tenggorokannya tersumbat. Setelah dia mengumumkan perang dengan sekte Misiklot, hanya Yafei dan Haitua yang mengulurkan tangan untuk membantunya. Dia jelas tahu bahwa tindakan klan primer ini akan membawa banyak masalah bagi mereka. Bagaimanapun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, sekte Misiklot adalah faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jama. Yafei Ji, aku Xiaoyan bukan binatang buas yang tidak tahu bagaimana membalas budi yang diberikan. Aku Xiaoyan tidak akan melupakan kebaikan yang kamu dan Hai Bodong berikan sampai aku mati. Jika Xiaoyan ini kembali ke Kekaisaran Jama di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikan ini 100 kali lipat, ujar Xiaoyan. Cici percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat ketika kita bertemu kembali lagi nanti. Ini adalah kesimpulan yang aku dapatkan 3 tahun yang lalu. Yafei tersenyum saat dia berkata. Tangan halusnya menyentuh wajah lembut dan tampan pemuda itu, yang diselimuti oleh rasa dingin yang menusuk. Baiklah, cepat dan pergi. Unit terbang dari sekte Misiklot akan segera bergegas, apalagi Yun Yun juga akan segera tiba. Iya, Xiaoyan mengangguk. Dia menurunkannya dan menatap wajah cantik itu. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan memeluknya. Dia dengan lembut berkata, Yafei Ji, lain kali ketika kita bertemu, aku pasti tidak akan menolak permintaanmu selama aku, Xiaoyan, bisa mencapainya. Yafei awalnya terkejut ketika dia tiba-tiba dipeluk oleh Xiaoyan. Kemerahan yang cerah dan memabukkan segera muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah dia mendengar kata-kata Xiaoyan, dia berkata dengan suara lembut, Anak kecil, ini adalah sesuatu yang kamu katakan. Orang hebat tidak akan mengingkari janjinya. Selama aku bisa mencapainya, aku Xiaoyan tidak akan menolaknya. Bahkan jika kamu ingin menjadi seorang ratu, Xiaoyan melepaskan pinggang sempit yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang sebelum tertawa dengan berani. Jiji tidak tertarik menjadi seorang ratu. Yafei menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia segera ingat bahwa mereka terdesak waktu untuk buru-buru menegurnya dan menepuk kepala Xiaoyan dan mendesak, cepat pergilah. Yafei Ji, selamat tinggal. Bantu aku memberitahu Haitua bahwa aku Xiaoyan tidak akan pernah melupakan kebaikannya hari ini sampai aku mati. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia berhenti menunda-nunda, menangkupkan tangannya ke arah Yafei dan segera berbalik. Tubuhnya menyerbu ke dalam kegelapan hutan hitam dengan cara yang seperti kilat. Yafei berdiri di tempat semula dan melihat bagian belakang sosok yang telah menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, Anak kecil, Jiji akan menunggumu kembali. 3 tahun yang lalu, aku tahu bahwa Kekaisaran Jama kecil tidak akan mampu menahanmu. Dengan bakatmu, benua yang luas adalah satu-satunya panggung di mana kamu dapat menampilkan kekuatan sejatimu. Jiji akan menunggu kepulanganmu. Ketika saat itu tiba, aku percaya bahwa bahkan sekte Misiklot hanya bisa bersembunyi dan gemetar di bawah kakimu. Unit terbang, pergi dan tangkap Xiaoyan. Teriakan marah tiba-tiba terdengar di langit. Puluhan binatang ajaib yang terbang di langit malam segera membuat jalan memutar di sekitar medan pertempuran di langit dan menerkam ke arah cahaya putih yang semakin lemah di dalam hutan. Yafei mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan binatang terbang. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, Pengawal bayangan, dengarkan, potonglah mereka. Suara Yafei baru saja selesai ketika puluhan bayangan dari kegelapan hutan di sekitarnya tiba-tiba keluar. Douki mereka segera melonjak dan hampir mengusir semua kegelapan di hutan. Ketika dia mendengar gelombang suara kerusuhan yang ditransmisikan dari jauh di belakangnya, Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dia menempatkan peta ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih yang saat ini dipancarkan dari dalam tubuhnya telah benar-benar menghilang di bawah pengekangan Yao Lao.
Sosok bergegas melesat ke depan hampir berjarak sekitar 100 meter dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba ekspresi Xiaoyan berubah. Kakinya tersangkut pada cabang pohon dan tubuhnya lurus saat jauh ke depan. Dia segera berbelok 360 derajat dan memutar tubuhnya yang terus mendarat di cabang pohon. Xiaoyan berdiri di dahan pohon dan menatap tepi hutan yang tidak jauh dengan mata sedingin es. Di tempat itu, jubah putih bulan berkibar dengan lembut. Wajah cantik yang bisa disebut elegan tiada tara sedang menunggu. Tatapan Xiaoyan dingin saat memperhatikan wajahnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinju. Orang terakhir yang muncul untuk menghentikannya secara mengejutkan itu adalah Yun Yun. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.